Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Safarudin, angkatan 2023, kelas manajemen C, dengan NIM 230903502044. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi akuntansi manajerial, yaitu penetapan harga. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester, khususnya pada mata kuliah akuntansi manajerial. Saya berharap semoga apa yang akan saya sampaikan di video ini dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap materi ini dengan baik. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah definisi dari penetapan harga. Apa sih definisi dari penetapan harga itu? Nah, penetapan harga itu adalah proses menentukan berapa harga jual produk atau jasa kita, di mana harga ini itu ditentukan dengan mempertimbangkan berapa biaya yang dikeluarkan, berapa target laba yang diinginkan, serta kondisi pasar dan pesaing. Nah, dalam dunia bisnis, penetapan harga ini tuh hal yang sangat-sangat penting. Mengapa? Ya, untuk menentukan kita untung atau rugi. Dimana ketika kita menentukan harga jual terlalu rendah, ya bisa-bisa kita tidak menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam produksi ketika kita memproduksi, alias kita rugi. Nah, sedangkan juga kalau terlalu tinggi, maka nantinya pelanggan kita bisa lari ke pesaing, dimana tentunya pasti akan mengakibatkan penjualan turun. Nah, untuk itu kita membutuhkan strategi agar supaya harga ini tuh bisa pas dan tetap untung. Nah, selain itu, penetapan harga ini itu juga sangat membantu kita atau membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Ya, mengapa? Karena dengan adanya penetapan harga, kita bisa menentukan harga jual produk seperti yang saya katakan tadi, dan menentukan target penjualan kita ke depannya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah metode-metode apa saja yang digunakan ketika menetapkan harga. Nah, ada beberapa cara yang digunakan ketika kita menetapkan harga, yang artinya penetapan harga ini tuh tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi melalui pendekatan atau metode tertentu. Nah, di referensi yang saya dapatkan ada 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama metode maksimalisasi laba, yang kedua metode penetapan harga berdasarkan biaya, dan yang terakhir, yang ketiga itu penetapan biaya dan harga target. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu contoh soal metode maksimalisasi laba. Soalnya adalah PT Guri Renyah membuat barang dengan kapasitas 100 unit per tahun. Jumlah biaya tetap total yang dikeluarkan untuk seluruh produk sebesar 80 juta. Sedangkan biaya variabelnya diperkirakan 3.000 per unit. Nah, pemasaran memperkirakan perubahan harga jual produk akan mempengaruhi secara langsung jumlah produk yang akan terjual, seperti pada tampilan tabel ini. Di situ terlihat bahwa ketika harga jualnya 7.000, jumlah unit yang terjual hanya 10.000 per unit. Namun saat harga diturunkan sebesar 6.500, jumlah unit yang terjual meningkat menjadi 20.000, begitu dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, penyelesaian dari metode maksimalisasi laba ini memiliki 7 kolom, yaitu harga jual, jumlah unit, revenue atau pendapatan,
biaya variabel, biaya tetap, total biaya, serta laba atau rugi. Nah, kedua ini harga jual dan jumlah unit didapatkan dari tabel sebelumnya yang ada pada soal. Nah, kemudian revenue-nya didapatkan dari hasil perkalian harga jual dan jumlah unit, yaitu 7.000 dikali 10.000 jadi revenue-nya sebesar 70 juta. Kemudian biaya variabelnya. Biaya variabelnya di sini tuh 30 juta yang dimana didapatkan dari biaya variabel per unit, yang dimana biaya variabel per unit ini didapatkan dari soal dikalikan dengan jumlah unit, yaitu 3.000 dikali 10.000 sebesar 30 juta. Nah, kemudian biaya tetap. Biaya tetap ini ada pada soal, yaitu sebesar 80 juta. Kemudian total biaya. Total biaya ini didapatkan dari hasil penjumlahan dari biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, yaitu 30 juta ditambah 80 juta, yaitu sama dengan 110 juta. Nah, kemudian laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini itu didapatkan dari revenue dikurang total biaya, yang dimana harga jual, ketika harga jualnya itu 7.000 menghasilkan pendapatan 70 juta, sedangkan total biayanya itu 110 juta. Jadi perusahaan akan rugi jika menetapkan harga jual produknya itu sebesar 7.000. Perusahaan akan rugi 40 juta. Kemudian ke harga jual 6.500. Harga jual 6.500 ini hampir sama juga dengan harga jual 7.000 tadi, karena revenue-nya lebih rendah daripada total biayanya, maka perusahaan juga akan rugi jika menetapkan harga jual sebesar 6.500. Ruginya itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian kita ke harga jual 6.000. Harga jual 6.000 ini mendapatkan pendapatan sebesar 210 juta, sedangkan total biayanya 185 juta, yang berarti perusahaan ini mendapatkan keuntungan sebesar 25 juta. Begitu seterusnya sampai 4.000. Nah, 4.000 juga ini mendapatkan pendapatan sebesar 400 juta. Total biayanya 380 juta. Jadi perusahaan itu untung sebesar 20 juta. Yang dimana dapat kita simpulkan dari kolom laba atau rugi ini, harga jual yang optimal yang dapat memperoleh laba yang maksimal itu adalah harga jual 5.000, yang dimana mendapatkan laba sebesar 60 juta. Baik, kita beralih ke contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal metode penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, soalnya itu adalah PT Segar Alami adalah produsen minuman herbal siap minum, yang dimana total modal yang digunakan oleh PT Segar Alami itu sebesar 400 juta dengan target tingkat pengembalian investasi sebesar 25%. Volume produksi dan penjualan yang direncanakan adalah 40.000 unit. Biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh produk tersebut adalah sebesar 280 juta. Hitunglah harga jual per unit minuman herbal yang harus ditetapkan oleh PT Segar Alami agar mencapai target pengembalian investasi sebesar 25%. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke penyelesaian dari metode tersebut. Nah, karena soal tersebut memiliki informasi modal, maka kita menggunakan rumus yang ini, yang dimana
Rumusnya adalah total biaya ditambah dengan tingkat pengembalian atas modal dikali modal dibagi volume penjualan, yang dimana total biayanya itu sebesar 280, tingkat pengembalian atas modalnya itu 25%, dikali modalnya itu sebesar 400 juta, kemudian dibagi dengan volume penjualan yaitu 40.000. Nah, kemudian 280 ditambah 100 juta. Nah, 100 juta ini didapatkan dari 25% atau 0,25 dikali 400 juta. Jawabannya adalah 100 juta. Kemudian dibagi 40.000. Nah, kemudian 280 ini dijumlahkan dengan 100 juta yaitu hasilnya 380 juta. Lalu dibagi dengan volume penjualan yaitu 40.000. Nah, hasilnya inilah 9.500. Jadi harga jual produk berdasarkan pengembalian investasi itu harga jual produk berdasarkan pengembalian investasi atas modal ini adalah 9.500 per unit produk. Nah, kalau misalkan soalnya tidak memiliki informasi modal, maka kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu total biaya ditambah tingkat pengembalian atas modal dikalikan lagi dengan total biaya, kemudian dibagi volume penjualan. Nah, di sini total biayanya sebesar 280 juta ditambah 25%, kemudian dikalikan kembali 280 juta, kemudian dibagi volume penjualan 40.000 unit. Nah, 280 ini kemudian ditambah 70 juta. Nah, 75 juta ini didapatkan sama seperti tadi, 0,25 dikali 280 juta. Kemudian hasilnya adalah 350. Nah, hasilnya 350 ini kemudian dibagi kembali dengan volume penjualan 40.000. Hasilnya adalah ini 8.750. Jadi harga jual produk berdasarkan biaya ini adalah sebesar ini 8.750 per unit produk. Nah, kemudian kita beralih ke contoh soal yang ketiga, yaitu contoh soal metode penetapan biaya dan harga target. Soalnya adalah sebuah produk elektronik akan dijual seharga 2 juta. Jika perusahaan menginginkan laba 15%, maka perhitungannya ini adalah cara mendapatkannya itu laba yang diinginkan sama dengan 2 juta dikali 15%. Jika misalkan perusahaan menginginkan laba 15%. Nah, hasilnya di sini itu 300.000. Kemudian biaya target sama dengan 2 juta dikurangi tadi 300.000 rupiah. Nah, hasilnya lah ini 1.700.000 rupiah. Jadi biaya produksi dan biaya penjualan produk elektronik itu tidak boleh melebihi dari 1.700 karena metode penetapan biaya dan harga target ini itu adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dengan biaya yang sudah ditarget dan begitu juga dengan harganya sudah ditarget. Maka dari itu produk elektronik ini itu tidak boleh melebihi dari angka 1.700. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi penetapan harga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.